Shalom, selamat pagi. Saudara terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita hadir dalam persekutuan doa pagi pada hari ini Gereja Mula-Mula. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau memuji, menyembah Dia.
Marilah kita berdoa. Marilah Bapak Ibu berbicara kepada Tuhan dengan tulus. Sampaikanlah pergumulanmu, sampaikanlah rencana hari-harimu dalam hidupmu. Bila semua yang kamu serahkan kepada Tuhan, Tuhan yang Maha Baik, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang terus memberkati dan menyertai hidup kami. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami akan memulai segala aktivitas kami, pekerjaan kami, setiap perjalanan kami serahkan ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Namun sebelumnya Tuhan, kami mau duduk diam, kami mau memuji, memuliakan nama Engkau ya Tuhan Yesus. Hadirlah di hati kami pribadi lepas pribadi Bapa. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu memberkati dan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita tidak pernah sendiri dalam menjalani hidup ini. Ada Tuhan yang terus memberkati dan menyertai kita. Tuhan membentuk kita seperti emas yang murni. Tuhan telah merancang yang terbaik bagi kita. Kasih Tuhan tidak pernah berhenti, seperti air mengalir yang tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian. Bapa sentuh hatiku. Segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bercana hatiku, membacaku mengerti semua kasih yang selalu memberi air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini dari awal. Betapa ku mencintai segala yang tak terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi
Ajar kami agar seperti Engkau ya Tuhan Yesus, penuh kasih. Biarlah kami terus diubahkan sesuai dengan rancangan-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ajar kami Tuhan Yesus untuk menghitung hari-hari. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian. Ajar kami menghitung hari-hari. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, biar kami dapat hidup dalam jalan-Mu ya Tuhan Yesus. Agar semua rencana-Mu digenapi. Ajar kami Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan, agar semua rencana-Mu digenapi. Untuk hari-hari yang Tuhan berikan kepada kami sampai saat ini Bapa. Biar kami Tuhan Yesus belajar untuk dapat memperoleh hati yang bijaksana seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Kami mau terus belajar ya Tuhan untuk mempunyai kasih seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Hidup dalam jalan, agar semua rencana-Mu digenapi. Biarlah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan, pimpin kami di
Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara. Shalom bagi kita semua. Saudara, pagi ini saya sangat mengucap syukur sebab saya ingat selalu kebaikan Tuhan sehingga kita bisa sampai pada hari ini. Ada banyak hal yang tidak kita rencanakan, justru itulah yang terjadi untuk kebaikan kita. Mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih. Kami tidak tahu apa yang terjadi kalau kami tidak punya Bapa seperti Engkau. Terima kasih untuk hidup ini. Ampuni segala kesalahan kami di masa lalu. Kami mau fokus ke masa depan. Biarlah Engkau yang pimpin Tuhan. Terima kasih Engkau pakai doa pagi untuk membimbing kami semua, seluruh umat Tuhan dimanapun berada, agar kami mengerti bagaimana kami harus hidup, bagaimana kami harus mengakhiri hidup kami ini. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, banyak orang itu setiap harinya sangat sibuk. Ada yang super sibuk, kerja dari pagi sampai jam 12 malam. Ya, dulu saya begitu, Saudara. Sibuk sekali, apalagi di kota besar seperti ini, ya. Tapi saya mau ingatkan satu hal yang amat penting. Di Yohanes 15 ayat 5 dikatakan demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Ini yang berbicara adalah Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu pokok anggur, kita itu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, ini kalimat ini sangat jelas. Di luar Tuhan Yesus kita nggak bisa buat apa-apa. Ya, maknanya gini loh. Jika kita hidup di zaman sekarang ini super sibuk, bahkan orang merasa bahagia dalam kesibukannya, merasa dianggap penting, bangga kalau sibuk. Aku kerja dari pagi sampai malam, bangga. Apalagi kalau karirnya bagus, bisnisnya bagus, ada kebanggaan dalam hatinya. Aku orang hebat, sukses, seolah-olah begitu ya. Kalendernya penuh dengan kegiatan, tugas menumpuk, meeting di sana-sini. Tapi pertanyaannya, apakah iman kita bertumbuh dengan melakukan itu? Sebab ukuran yang akan dipakai bukan kesibukan, bukan prestasi di dunia ini, tapi ukuran yang dipakai ketika Tuhan Yesus datang lagi adalah iman kita. Pertanyaan Tuhan, apakah masih ada iman di bumi ketika Tuhan Yesus datang? Tuhan tidak terkesan dengan betapa sibuknya kita, betapa kita suksesnya di dunia ini. Tetapi apakah kita melekat kepadanya? Itu makanya Tuhan bertanya nggak pernah begini, apakah engkau sukses dagangmu? Apakah engkau terkenal di dunia ini? Apakah engkau kaya raya? Nah, Tuhan nggak pernah tanya begitu. Tuhan bertanya, apakah kamu mengasihi aku? Nah, ya kan? Itu yang Tuhan inginkan, satu-satunya yang paling penting. Apakah engkau mengasihi aku? Apakah kita semua mengasihi Tuhan? Ya, tanpa kasih terhadap Tuhan,
maka semua aktivitas kita, sibuknya kita, bahkan dalam bidang rohani sekalipun, sibuk dengan kegiatan aktivitas, semua itu tanpa mengasihi Tuhan, semuanya itu hanyalah ritual kosong belaka, hanya retorika. Dan orang suka melakukan itu, tapi tidak mengasihi Tuhan. Ya mungkin merasa mengasihi Tuhan, tapi kalau mengasihi Tuhan, apa yang kau lakukan untuk Tuhan? Kan akan kelihatan dari cara kita bicara, cara kita makan minum, cara kita memperlakukan sesama, cara kita memperlakukan uang kita, apakah pelit atau boros, ya kan? Kelihatan semuanya. Semuanya terbuka gamblang sebenarnya. Makanya kalau ada orang yang berpikir atau peribahasa bahwa dalamnya laut bisa diukur, dalam hati manusia siapa yang tahu? Sebenarnya dalamnya hati manusia bisa diketahui dari apa yang keluar dari hatinya, lewat pembicaraannya, lewat apa yang ia lakukan. Itu kelihatan seseorang itu sebenarnya hanya sibuk di gereja. Kalau ini di gereja, sibuk melakukan pelayanan seolah-olah, tapi sebenarnya imannya tidak bertumbuh. Segala aktivitas gereja itu melelahkan, tapi kedekatan sama Tuhan, iman itu menyegarkan. Jangan sampai kita lelah fisiknya, lelah hatinya juga, tapi imannya tidak bertumbuh. Malah semakin hari semakin merosot. Hati-hati, saudara. Hati-hati. Jangan hanya sibuk. Pohon itu bertumbuh karena akarnya yang dalam. Dia makin ke dalam, akarnya makin kuat. Demikian juga kita, kalau mau bertumbuh imannya, akarnya harus makin kuat. Mengakar pada firman Tuhan, mendekat pada Tuhan. Ibarat ranting tadi, ada di dalam pokok anggur, pokok keselamatan. Jangan tinggalkan Tuhan, sedetik pun. Gitu ya, saudara ya. Jadi demikian juga hidup kita, meskipun tanpa aktif, sibuk sekali, rajin pelayanan, bahkan sibuk urusan rohani, kesana kemari. Tapi kalau itu hanya sibuk, karakternya nggak berubah sama sekali, malah makin negatif, maka itu cuma pepesan kosong. Maka itu cuma kegiatan kosong, ritual kosong, liturgi kosong. Ya, jadi mulai sekarang mari kita periksa apakah hidup kita ini hanya berupa liturgi kosong, ataukah hubungan antara kita dengan Tuhan. Apakah hidup kita ini cuma sibuk, atau memang ada pertumbuhan rohani? Kan begitu, saudara. Mari kita evaluasi diri kita sendiri. Hati, pikiran kita selama ini kita arahkan kemana? Apakah setiap kali kita membuat keputusan, itu keputusan pribadi atau tanya Tuhan? Sebab ada orang-orang yang tidak peduli sama Tuhan. Kalau ditanya, keputusanmu itu sudah ditanyakan Tuhan belum? Jawabnya apa? Oh, saya nggak perlu tanya Tuhan, aku pakai pikiranku aja cukup. Aduh, Bapak Ibu Saudara. Biasanya orang-orang seperti itu nggak mengerti kehendak Tuhan. Ia hanya memakai kehendaknya sendiri dan mencocokkan diri seolah-olah itu cocok dengan kehendak Tuhan. Membenarkan, pembenaran. Nah, ini yang menghambat seseorang imannya bertumbuh. Ia tidak bergantung sama Tuhan. Ia bergantung pada pikirannya sendiri, perasaannya sendiri. Ia sangat bergantung pada kekuatannya sendiri. Nah, itu penyakitnya di situ. Ya, sekali-kali kalau saudara sangat sibuk sehari-hari, coba saudara ambil waktu istirahat sejenak. Pikirkan, kesibukan itu pun semua akan berlalu. Suatu hari saudara tidak bisa kerja lagi. Pada hari itu, kalau kita membayangkan ke belakang, apakah kita puas dengan hanya sibuk tanpa pertumbuhan iman? Jangan sampai kita menyesal kemudian, saudara. Ya, hidup ini adalah tantangan. Bagaimana kita bisa menjalani hidup ini
Bukan hanya sibuk melakukan kegiatan, aktivitas, kerja, bisnis, liturgi. Tapi kalau iman tidak bertumbuh, semuanya itu tidak ada gunanya sama sekali. Sedangkan yang dimaksud dengan iman adalah terimplementasi lewat perbuatan kita. Dari perbuatan seseorang akan kita bisa lihat bagaimana imannya seseorang. Ya, bicara sembarangan, imannya nggak ada itu. Tidak hormat sama Tuhan nanti. Bagaimana mau percaya? Hormat saja tidak. Menggunakan mulut sembarangan. Menggunakan kekuasaan sembarangan. Menggunakan pikiran sembarangan. Tidak hormat sama Tuhan. Tidak tanya Tuhan. Ya. Pagi ini kita semua diingatkan. Sesungguhnya yang penting pertumbuhan iman, bukan banyaknya kegiatan yang kita lakukan. Semakin banyak kegiatan yang dilakukan, kalau itu membangun iman, bagus sekali. Memang Tuhan maunya begitu, hidup kita maksimal, sangat efektif untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih pagi hari ini kami diingatkan bahwa bukan kesibukan yang penting, bukan aktivitas, tapi pertumbuhan iman. Ajari kami terus agar kami mengalami pertumbuhan iman kami melalui hidup kami sehari-hari. Terima kasih untuk gereja Tuhan, GMM, Gereja Mula-Mula. Kami juga mengucap syukur untuk semua tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini Tuhan. Tuhan berkati mereka. Juga seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Terima kasih. Kami semua sudah diberkati dan kami mau sambut hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.